Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ketemu sama gue Rayvan di channel Rave Hope. Kali ini gue akan membahas film box office Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Gak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai alur ceritanya. Kejadian bermula di tanggal 18 Juli 1981, di mana Ed dan Lorraine dipanggil untuk mendokumentasikan eksorsisme terhadap David Glatzel. Ketika itu, ia masih berusia 8 tahun. David diminta untuk segera tidur sambil menunggu Pastor Gordon. David pun tidur di kamar atas dengan diantarkan Arne, pacar dari kakak perempuannya yang bernama Debbie. Tidak lama berselang, Pastor Gordon datang dengan diantarkan oleh mobil sheriff. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar David dengan kerasnya, sehingga ia harus bersembunyi di dalam bak kamar mandi. Makhluk tersebut terus mendekati dan menakuti David. Tiba-tiba keluar cairan seperti darah dari pancuran mandi. David pun berteriak kencang, ketakutan, dan meminta tolong. Akhirnya, seluruh anggota keluarga tersebut, termasuk Abe dan Lorraine, serta Pastor Gordon menghampiri kamar David yang terletak di loteng. Ayah David membuka paksa pintu kamar mandi. Ternyata David sudah mulai kerasukan makhluk astral tersebut. David pun memegang sebuah pecahan kaca dan menusukkan ke salah satu kaki ayahnya. Ayahnya pun terluka. Ed pun menangkap David dan menggendong dengan paksa. David pun meronta-ronta dan mencakar-cakar tembok rumahnya. Ed menggendong David ke ruangan bawah dan menidurkan paksa di meja makan, serta menyuruh pastor untuk membacakan Alkitab. Ed pun menyuruh seluruh tim untuk merekam dan mendokumentasikan seluruh kejadian. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Lorraine yang memegang tangan David terkena cakaran David, dan tiba-tiba Lorraine tergambarkan makhluk serta kegiatan yang pernah ada di rumah tersebut. Lemari kaca berhamburan kencang, berterbangan ke arah orang-orang yang memegang David. Pastor pun terkena pecahan piring dan melukai kepalanya. Akhirnya Ed mengambil alih untuk membacakan mantra kepada David. Arne pun berusaha untuk menghentikan kerasukan David dengan berbicara kepada David. Namun Ed melarangnya. David pun mulai menendangi dan melemparkan anggota keluarga yang memeganginya. David yang semakin kerasukan melompat menuju Ed dan berbicara dengan suara makhluk astral tersebed. Lorraine yang melihat hal tersebut mencoba membantu Ed. Namun kembali Lorraine dibayangi gambaran kegiatan satanis di rumah tersebut. Arne dengan sigap mengambil David dari atas Ed dan berbicara kepada David serta makhluk yang merasukinya agar segera keluar dari tubuh David dan menukar jiwa raganya untuk diberikan kepada makhluk astral tersebut. Ed pun masih merasakan kesakitan akibat serangan jantung. David tersadar dan makhluk astral tersebut pindah ke raga Arne. Ini merupakan PR bagi Ed dan Lorraine dan merasa kejadian ini sebagai kisah paling menakutkan dalam karir perjalanan hidup mereka dalam menaklukkan hantu. Setelah keadaan tenang, Ed dibawa ke rumah sakit dan mengharuskan dokter untuk memasang ring di arteri jantung Ed. Arne dan pacarnya Debbie bekerja di Brookfield, tempat penitipan anjing peliharaan. Arne dan Debbie berakhir pekan dan mengunjungi keluarga pacarnya, yang notabene kakak perempuan David. Mereka melakukan barbecue party di kebun belakang.
Arne kembali diganggu makhluk astral tersebut di rumahnya. Di tempat lain, Lorraine menjaga Ed di rumah sakit. Pastor Gordon pun datang untuk membesuk. Lorraine mulai menceritakan masa lalu 30 tahun yang lalu ketika masih muda. Ketika Ed baru bertemu dengan Lorraine, Lorraine bertemu Ed di sebuah bioskop di mana Ed bekerja sebagai penjaga karcis. Keduanya pun menjalin kisah asmara. Beberapa hari kemudian, Ed tersadar dari sakitnya dan tiba-tiba menanyakan iblis yang bersemayam di rumah David. Namun Lorraine menenangkannya dan berkata bahwa iblis itu sudah pergi. Namun Ed kembali meyakinkan Lorraine bahwa iblis tersebut merasuki raga Arne. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di Brookfield, tempat Arne tinggal, dia mabuk-mabukan bersama Bruno, pemilik tempat tersebut. Mereka menyetel musik vinil dengan kencangnya. Arne, yang merasa badannya tidak enak karena pengaruh kemasukan iblis tersebut, cuma bisa duduk termenung. Di tempat lain, Lorraine mencoba menelpon kediaman Brookfield untuk memberitahu kepada pacarnya bahwa sebenarnya Arne kemasukan iblis dari rumah sebelumnya. Arne mulai melihat pacarnya Debbie dan Bruno dengan wajah yang aneh. Karena Lorraine tidak bisa menghubungi Arne, Lorraine menelpon sheriff setempat untuk mendatangi Brookfield dan meyakinkan bahwa di sana tidak ada apa-apa. Dalam pandangan Arne, Bruno hendak melukai Debbie. Arne pun menangkap berkali-kali Bruno hingga mati terbujur kaku bersimbah darah. Setelah membunuh Bruno, Arne pun berjalan dengan baju noda darah. Ia bertemu sheriff yang lagi melintas. Melihat keanehan tersebut, akhirnya sheriff menangkap Arne dan membawanya ke kantor polisi. Polisi dan wartawan mendatangi kediaman Bruno. Bruno ditikam 22 kali dan ini merupakan pembunuhan terganas dan pertama sejak 193 tahun kota ini berdiri. Ed, yang sudah sembuh, berkunjung ke kantor polisi bersama Lorraine dan Debbie. Mereka menyuruh Arne membaca surat-surat dari Alkitab untuk memastikan bahwa dia sedang kerasukan. Namun Arne mengelak karena dia tidak kerasukan dan dia berhak dihukum karena perbuatannya. Ed dan Lorraine mengunjungi kantor pengadilan untuk membela Arne dan mendapat keringanan dari hukuman mati. Dan juga Arne membunuh dikarenakan kerasukan. Namun pengacara tersebut bersikeras bahwa tidak pernah ada tuntutan pembunuhan dikarenakan kerasukan. Ed dan Lorraine meyakinkan bahwa dia sudah ratusan kali berhubungan dengan makhluk astral. Ed dan Lorraine pun mengajak berkunjung ke rumahnya untuk melihat benda-benda yang berhubungan dengan iblis yang mereka pernah tangani. Mereka pun akhirnya mendengarkan rekaman dokumentasi eksorsisme keluarga Glatzel. Pertanyaan pun dilayangkan Ed, kapan pertama kali David kerasukan dan mulai melakukan hal-hal aneh. Ternyata awal mula David kerasukan adalah ketika keluarga Glatzel pindah rumah 5 bulan sebelumnya. David pun mulai menyambangi ruangan demi ruangan. Akhirnya dia menemukan kamar tidurnya dengan kasur air. Dia pun tidur di kasur tersebut. Tiba-tiba dari dalam kasur tersebut ada sesuatu tangan yang menariknya. David pun berteriak kencang dan sang ibu menghampiri. Ed dan Lorraine menghubungi Debbie, kakak David, untuk berkunjung ke rumahnya.
untuk melakukan reka ulang. Debbie pun menunjukkan letak kasur tersebut. Ternyata di bawah bekas kasur tersebut ada bekas kebakaran. Ed dan Lauren pun menaruh curiga pada bekas kebakaran tersebut. Debbie pun mengantarkan Ed dan Lauren ke ruang bawah tanah. Lauren pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan tungku tengkorak, bekas kegiatan satanisme. Lauren pun memotretnya sebagai bukti penemuannya. Debbie dan keluarga mendapat penjelasan dari Ed dan Lauren bahwa sebenarnya David dikutuk dan kutukan itu pindah ke Arne. Namun Debbie masih tidak percaya dengan pernyataan Ed dan Lauren. Dalam pertemuan itu, Ed dan Lauren memperlihatkan tungku tulang yang ditemukan tadi agar disebarluaskan untuk mengetahui siapa yang pernah berhubungan dengan tungku tulang tersebut. Pastor Gordon pun memberikan masukan untuk menemui Pastor Custer. Pastor yang sudah pensiun 12 tahun yang lalu. Ed dan Lauren pun mendatangi rumah Pastor Kessler tersebut. Pastor pun diberikan foto untuk menanyakan benda apa yang menyerupai tungku tengkorak tersebut. Ed dan Lauren pun dibawa ke ruang bawah tanah rumah Pastor Kessler, di mana di dalamnya ada barang-barang mistis peninggalan muridnya terdahulu. Di tempat lain, Arne berada di dalam bangsal rumah sakit penjara. Arne lagi mengepel lantai, tiba-tiba diganggu iblis yang merasukinya. Lampu mati, dan ketegangan berlanjut menghantui Arne. Setelah pulang dari rumah Pastor Kessler, Ed dan Lauren mendapat telepon dari timnya bahwa mereka mendapat petunjuk dari detektif yang menyelidiki pembunuhan dengan modus yang sama yang dialami Arne. Ed dan Lauren pun diajak detektif ke TKP. Di hutan tempat pembunuhan dua gadis itu, Lauren digambarkan bertemu dua gadis tersebut sebelum salah satunya dibunuh. Lauren pun menjelma sebagai salah satu dari dua tersebut. Wanita itu yang membunuh, dan satu lainnya bunuh diri masuk ke dalam lembah dan tenggelam. Lauren pun menjelma sebagai salah satu dari dua wanita itu yang membunuh. Lauren pun mencoba melompat dari lembah, namun ditolong oleh Ed. Bukti-bukti dan pernyataan Lauren membantu mengungkapkan motif pembunuhan tersebut. Di dalam motel tempat Ed dan Lauren tinggal, Debbie berusaha menelpon Ed dan Lauren dikarenakan gangguan iblis mencoba untuk membujuk Arne untuk bunuh diri. Ed pun menyuruh Debbie untuk menghubungi pendeta Newman untuk membantu mengawasi Arne dikarenakan Arne akan membunuh diri. Ed dan Lauren kembali ke rumah mereka. Di dalam rumah sudah ditunggu tim Ed dan Debbie. Mereka membahas ilmu hitam wanita dalam kutukan tersebut dan cara menghentikannya. Ed terbangun dalam tidurnya dan melihat Lauren sudah tidak ada dalam rumah. Ed pun curiga karena pintu rumah sudah rusak dan kalung jimat Lauren terjatuh di lantai. Ed yang mengetahui Lauren pergi bergegas untuk menjemput Lauren dan menyuruh tim untuk menelpon polisi. Di rumah, Pastor Kessler mencoba mengajak Lauren ke ruang bawah tanah. Pastor pun mulai menceritakan kisah-kisah masa lalu ketika barang-barang muridnya yang ditakuti ada di dalam ruangan tersebut. Pastor pun menceritakan bahwa dia punya anak di mana ia membesarkannya sendiri karena ibunya meninggal ketika anaknya masih kecil. Pastor Kessler pun sangat menyayangi anaknya. Ternyata anaknya yang tumbuh menjadi wanita yang mempunyai daya tarik.
dan mencintai Satanisme. Pastor pun merasa gagal sebagai bapak dan sebagai pastor. Pastor pun membocorkan bahwa altar penyembah Satanisme ada di ruang bawah tanahnya. Pastor pun menyuruh Lorraine untuk masuk dan melihatnya. Dan pastor mengunci pintunya. Ternyata pastor ada niat jahat. Namun, putri pastor si penyembah setan itu datang kepada pastor dan membunuh pastor dengan menyembelih lehernya. Sementara itu, Lorraine masih di bawah ruang bawah tanah mencari altar penyembah wanita Satanisme itu. Lorraine pun menemukan dan mencoba menghancurkan altar wanita iblis penganut Satanisme. Ed pun datang dan mencari Lorraine. Terdengar suara Lorraine dari dalam gorong-gorong. Ed pun mencoba masuk. Wanita penyembah setan itu mencoba menyerupai Lorraine dan mencoba bunuh diri. Ed masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut dan melawan wanita iblis. Namun dikaburkan matanya oleh wanita iblis tersebut agar tidak bisa melihat dengan jelas. Ed dengan membabi buta menghancurkan apa yang ada di depannya. Sampai kepada altar penyembahan setan itu pun akhirnya dihancurkan tanpa disengaja. Polisi pun datang. Di penjara, Debbie memegangi Arne yang mulai kerasukan. Pastor pun membacakan ayat-ayat Alkitab. Karena Ed sudah menghancurkan altar tersebut, maka kutukan itu pun hilang. Wanita iblis itu dibunuh oleh iblis itu sendiri. Ed pun menyimpan altar penyembahan setan itu di sebuah ruangan bersama dengan barang-barang lainnya. Arne pun menjalani sidang karena perbuatannya membunuh Bruno. Arne pun mendapat hukuman 5 tahun. Debbie dan Arne menikah di dalam penjara dan mereka masih menikah sampai sekarang.